alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, serta atas perkenanannya hingga alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa berkumpul di majelis Madrasah Perantau Online. Semoga rahmat serta salam tetap dilimpahkan kepada seorang nabi dan utusan yang mulia, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Imam Baihaqi selaku General Manager Dompet Duafa Hong Kong. Yang kami hormati Ustazah Eva Muslifah LC yang mengisi materi pada siang hari ini. Yang kami hormati seluruh jamaah kajian online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Qur'an, yang ketiga sosialisasi media DDHK, yang keempat pengisian materi, yang kelima tanya jawab, yang keenam doa dan penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Uti Sumarmi. Untuk kepada Bu Sumi saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana aduwwin fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayinat wa ma yakfuru biha ilal fasiqun. Awa kullama ahadu wa'dan nabazahu fariqum minhum fal aktsar walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabaza fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Qur'an tadi dapat menjadi pahala bagi yang membaca dan juga yang mendengar, serta menjadi penentam hati, syafaat, serta cahaya kita semua di alam kubur dan di yaumul akhir kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya informasikan sebelumnya, alhamdulillah saat ini Dompet Duafa Hong Kong juga aktif dalam media sosial. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk para BMI Hong Kong, untuk mengupdate informasi-informasi yang bermanfaat serta juga kajian-kajian keislamian yang
Dompet Duafa Hongkong selenggarakan. Oleh karena itu, mari kita bantu untuk like Facebook Dompet Duafa Hongkong, kemudian bisa juga di-subscribe YouTube DJHK News untuk update informasi-informasi yang terbaru. Selanjutnya, acara yang keempat yaitu pemberian materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Eva Muslifah LC dengan tema Hadis Arba'in ke-14, larangan berzina, membunuh, dan murtad. Kepada Ustazah, saya persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah illa bi ihdai salas, as-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al mufariqu lil jama'ati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sadaqa Rasuluhul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada kita semua untuk kembali bersilaturahim via online. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah dari silaturahim ini kepada kita semua, dipanjangkan usia kita, diberkahi rezeki kita. Amin ya robbal alamin. Yang saya cintai, JM daripada Dompet Duafa Hongkong, Bapak Imam Baihaqi hafazahullah, dan yang saya cintai para BMI yang ada di Hongkong, dan terkhusus kepada yang sudah hadir di room Zoom ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan dan perlindungannya selalu kepada kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Berasa hadir ya di Yunlong. Kebetulan Bu Ria katanya lagi di Yunlong nih ya. Jadi berasa ngisi di Yunlong saya. Alhamdulillah sekarang bisa kembali bersilaturahim ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengekalkan ikatan silaturahim ini hingga ke surganya. Amin ya robbal alamin. Sebagaimana sudah disampaikan pada siang hari ini, tema kita adalah tentang kajian hadis, yaitu hadis ke-14 dari kitab Riyadhus Shalihin. Ya, saya izin share materi pada siang hari ini. Hadisnya tadi sudah saya bacakan ya bunyinya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ya, kecuali dengan 3 sebab. Yang pertama, as-sayyibuz zani, ya, orang tua yang berzina,
Maksudnya adalah orang yang sudah menikah, ya. Orang yang sudah menikah dan dia masih melakukan perzinahan, halal darahnya. Kemudian wan nafsu bin nafsi, membunuh ya orang lain dengan sengaja dan bukan dengan sebab yang diizinkan dalam syariat. Halal juga darahnya. Nanti kita kenal dengan hukum kisos, ya. Kalau yang perzinahan kita kenal dengan hukum rajam. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah wattariku lidinihi, ya, al-mufariqu lil jamaati, yaitu orang yang meninggalkan agamanya, berpisah dari jamaahnya. Maksudnya adalah orang yang murtad, ya, keluar dari ajaran Islam, sehingga akhirnya darahnya pun menjadi halal untuk ditumpahkan. Itulah bunyi hadis ke-14 yang akan kita bahas lebih detail lagi hadis ini. Semoga menambah keilmuan kita dan meningkatkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara ringkas, hadis ini berbicara tentang penghalalan darah seorang muslim. Karena kita sama-sama tahu bahwa muslim dengan muslim itu haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Ya, dalam artian karena orang muslim itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi, ya, wa yadihi. Orang yang bisa menjaga lidahnya atau mulutnya dan juga bisa menjaga tangannya. Bisa menjaga untuk tidak menyakiti saudaranya yang sesama muslim. Ya, kenapa? Karena harus dijaga, ya, nyawanya, hartanya, darahnya, kehormatannya itu harus dijaga, ya, sesama muslim. Berarti ada tuntutan di mana kita seorang muslim dengan sesama muslim itu harus saling menjaga, ya, jangan saling menyakiti, ya, dilarang untuk saling menyakiti, baik dengan lisan maupun dengan tangan atau dengan perbuatan kita. Karena kalau udah menyakiti, namanya udah bukan muslim lagi nanti. Ya, karena yang dinamakan muslim, dia yang bisa jaga mulutnya dan bisa jaga tangannya atau perilakunya. Nah, tapi ada 3 hal yang akhirnya orang muslim ini yang awalnya darahnya haram menjadi halal. Ya. Yang pertama, ketika orang muslim ini melakukan dosa perzinahan. Ya, perzinahan. Ini bagi yang sudah menikah. Karena nanti bagi yang belum menikah, dia bukan dibunuh hukumnya. Tapi hukumannya dicambuk 100 kali. Ya. Nah, kalau yang sudah menikah, dia melakukan hubungan zina, ya, hubungan di luar nikah, hubungan seksual, ya, di luar nikah, di luar nikah, maka dia akan dihukum dengan yang namanya rajam. Rajam itu ditimpuk dengan batu, ya, sampai dia meninggal dunia, ya, sampai wafat. Nauzubillah min dzalik, ya. Nah, hukum ini, ya, 3 hukum ini, ya, nanti berzina, kisos, dan murtad, ya. Ini sebuah hukum yang kalau dalam ilmu fikih disebut sebagai hukum jinayah.
Hukum jinayah itu adalah hukum pidana. Hukum pidana tidak bisa diterapkan oleh pribadi, ya. Tapi yang akan menerapkannya adalah penguasa, ya, yang ada di suatu wilayah. Ya, jadi dia waliul amr, ya, penguasa satu wilayah daerah, ya, yang dia diizinkan memang untuk melakukan hukuman daripada pidana ini. Jadi bukan sesama teman dengan teman, ya, enggak, atau hubungan keluarga, misalkan ada dalam keluarganya yang berzina, dia udah menikah, misalkan. Akhirnya kakak iparnya membunuh, misalkan adiknya yang melakukan hubungan zina tersebut, ya, itu bukan seperti itu. Jadi ini sebuah hukum pidana yang tidak bisa dilakukan oleh pribadi, ya, tapi dia harus dilakukan dalam ruang lingkup negara, ya, dalam ruang lingkup pemerintahan, sehingga ada petugasnya khusus yang melakukan hal ini. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama berzinah dulu, ya. Berzinah yang dimaksud di sini, ya, bukan berzinah yang kita pahami ada zina mata, ada zina hati, ada zina tangan, dan seterusnya. Karena kalau itu bukan zina yang secara hakiki, ya. Ini zina yang secara hakiki, yang sebenarnya, yaitu hubungan seksual yang dilakukan antara dua orang di luar pernikahan, ya, dilakukan di luar pernikahan dengan keyakinan, ya. Jadi ada bukti-buktinya yang akhirnya bisa dihukum dengan pidana zina ini. Buktinya bisa berbentuk pengakuan, bisa juga saksi, ya, syahadah dari 4 orang saksi kalau zina ini. Kalau kurang saksinya dari 4, maka tidak akan bisa diterapkan, ya, hukum pidana zina ini. Jadi harus ada 4 orang saksi, ya. Kalau seandainya yang berikrar, ya, diganti dengan ikrar bukan dengan saksi, jadi yang berikrar adalah orang yang melakukan perzinahan tersebut, maka cukup, ya, dia berikrar, ya, sebanyak 4 kali, ya, dia mengakui bahwa dia sudah melakukan perzinahan tersebut. Nah, nanti baru bisa dihukum pidana zina. Sebagaimana yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika ada seseorang yang mengaku dia sudah berzina, ya Rasul, saya sudah berzina, ya. Tapi oleh Rasulullah dicuekin, ya. Tapi dia ulang-ulang lagi, ya, pengakuan dia sampai 4 kali, baru akhirnya kata Rasulullah, kamu mengucapkan itu dengan kesadaran, ya, bukan karena hilang akal, bukan karena gila, kata Rasulullah. Ya, saya dengan kesadaran, ya, mengakui bahwa telah melakukan perbuatan dosa perzinahan ini. Akhirnya oleh Rasulullah dihukum, ya, dengan hukum rajam karena dia sudah menikah, ya. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya, ya. Jadi berzinah ini, ya, bagi muhson, ya, muhson ini orang yang sudah menikah, dia akan dihukum dengan hukum rajam, ya. Apa itu zina? Ya, secara bahasa zina itu bisa berarti, ya, doyik. Doyik itu artinya sempit, ya.
Bisa juga zinah itu artinya naik ya di ketinggian, as-su'ud ilal a'la. Adapun secara istilah ya, dia adalah fi'lun ya, sebuah pekerjaan atau perbuatan. Ya jetami alaihi adamian ya, yang berkumpul dua anak manusia, rojulun wa mro'ahtun ya, laki-laki dan perempuan, bighairi syubhati zawajin ya, tanpa ada syubhat pernikahan, au akdin sohihin, atau tidak adanya akad sohih, wayal takiyal khitanan, kemudian dua khitan ini bertemu. Itulah yang dimaksud dengan zina. Jadi ada dua orang laki perempuan melakukan hubungan seksual ya di luar pernikahan ya, di luar akad nikah yang sah gitu, dengan bertemunya dua alat kelamin. Ya, jadi kalau udah ketemu dua alat kelamin berarti udah zina dong, udah ya. Bahkan ulama sepakat ya, ijtima ulama, bahwa zina ini dapat terrealisasi dengan taghyibul hasyafah ya duna syubhah. Jadi maksudnya adalah hilangnya ujung kemaluan ya dari laki-laki zakar gitu ya ke dalam kemaluan seorang wanita. Itulah zina namanya. Nah, muhson di sini ya, yang dimaksud dengan muhson ya adalah orang yang dalam pernikahan, jadi dia udah menikah begitu ya, sudah terjadi pernikahan dan dia orang yang merdeka, baligh, akil. Dia merdeka juga, dia juga baligh ya, dan dia juga berakal. Ya, itu yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir ya rahimahullah. Berarti kalau dia anak kecil gimana? Ya. Anak kecil udah nikah, misalkan emang ada ya anak kecil udah nikah ya. Kalau Rasulullah dulu nikah dengan Aisyah ya. Aisyahnya masih kecil tapi tidak disetubui oleh Rasulullah dan tidak tinggal serumah ya. Sampai akhirnya Aisyah balik, baru Rasulullah SAW tinggal ya bersama Aisyah. Nah, kalau zaman sekarang gitu ya, misal seandainya ada anak kecil udah nikah gitu ya. Nah, kan kalau dalam syariatnya anak kecil juga kalau udah nikah ya belum boleh bisa disetubuhin ya sampai dia itu sudah balik. Kenapa? Karena anak kecil yang belum balik, dia tidak ada pembebanan apapun. Oleh karenanya, kalau seandainya ada anak kecil, udah nikah, belum balik, dia melakukan perzinahan, ya, apakah dia akan dipidana zina? Ya tidak, karena memang belum ada pembebanan syariat kepada dirinya. Ya. Kemudian berakal juga syaratnya ya. Jadi kalau berakal ini orang gila, misalkan ada orang gila udah nikah melakukan hubungan seksual ya, apakah akan dihukum juga dengan pidana zina? Ya. Enggak juga, karena orang gila itu dia tidak ada kewajiban apapun di dalam syariat kita. Nggak wajib sholat, nggak wajib puasa, nggak wajib zakat. Kalau zakat ada ya kalau harta, karena itu hubungannya dengan harta. Ya. Ketika hartanya mencapai nisab, maka disitulah akan ada hukum kewajiban berzakat ya buat orang yang gila tadi. Ya, yang akalnya tidak sempurna. Ya. Nah, jadi untuk terrealisasinya pidana zina ini dengan dirajam tadi, syaratnya itu dia harus balik dan dia merdeka, dia balik dan dia berakal. Ya. Kalau zaman sekarang kan udah nggak ada perbudakan, jadi dianggap semua orang sudah merdeka. Ya. Kemudian
kita lihat di sini pendapat ulama tentang hukum zina bagi muhson tadi. Kalau menurut Imam Ahmad radhiyallahu anhu, hukumnya itu bukan cuma dirajam, tapi dicambuk juga sebanyak 100 kali. Tapi kalau pendapat jumhur ulama, ya mayoritas ulama itu menghukumi cukup dirajam saja. Nggak perlu dicambuk lagi, ya. Rajam aja sudah berat, ya. Jadi ketika hukum antara rajam dengan cambuk mana lebih berat? Ya, tentu rajam yang lebih berat, ya. Jadi ketika yang lebih berat sudah diterapkan, maka yang lebih rendah tidak perlu lagi diterapkan. Nah, kalau ada yang bertanya, ya, emang ada hukum rajam di dalam Islam? Nah, dalilnya mana? Ya, nah dalilnya kalau cambuk kan ada di dalam Al-Quran, ya. Di surat An-Nur, azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidatim minhuma mi'ata jaldah. Ya. Pezinah perempuan dan pezinah laki-laki maka cambuklah dia 100 kali. Ya, itu ada di surat An-Nur, ya, awal-awal ayatnya tuh. Nah, sekarang kalau rajam, dalilnya mana? Ada apa enggak? Ya, ada dalilnya. Di Quran ada enggak? Di Quran ada juga, tetapi lafaznya sudah dihapus, ya. Hukumnya tidak dihapus, ya. Jadi kalau cari lafaznya, dalilnya dalam Al-Quran emang udah nggak ada karena udah dinasakh, ya. Jadi dihapus tuh maksudnya udah dinasakh. Jadi dalam Al-Quran itu ada hukum yang lafaznya udah nggak ada di dalam Al-Quran, tapi hukumnya masih ada, masih berlaku. Ada lagi yang lafaznya masih ada di dalam Al-Quran, tapi hukumnya sudah tidak berlaku. Ya, ada juga contoh tentang wasiat, ya, kepada orang tua. Surat Al-Baqarah, ya, kalau nggak salah. Apa bunyinya tuh? Kutiba. Bukan. Wasiyah lil walidain, begitulah, ya, salah satu bunyi penggalan ayatnya. Jadi wasiat untuk kedua orang tua. Nah, padahal wasiat itu udah tidak dibolehkan kepada ahli waris, ya. Tapi ayatnya masih ada di dalam Al-Quran, cuma hukumnya sudah dihapus. Nah, kalau hukum rajam, dia lafaznya kebalikan dari wasiat, ya. Lafaznya sudah dihapus, tapi hukumnya masih berlaku. Nah, dalilnya mana? Dalilnya ada hadis, ya. Kalau hadisnya di sini disebutkan, ya, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zaniya farjumuhuma, ya. Laki-laki dan perempuan yang tua, ya, tua ini maksudnya muhson, ya, dia udah nikah. Apabila mereka berzina, maka hendaknya kalian rajam keduanya. Ya, ayat ini telah dimansukh, ya, telah dihapus lafaznya, akan tetapi masih tetap berlaku hukumnya, ya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, beliau berkata, annahu mimma nusikha tilawatuhu wa baqiya hukmuhu. Ya, ayat ini di antara ayat yang telah dihapus, ya, tulisannya, ya, akan tetapi masih berlaku hukumnya. Nah, jadi hukum rajam ini memang terdengar seakan-akan berat gitu, ya, sadis mungkin, ya, keras begitu. Tetapi, ya, kita harus pahami bersama bahwa Islam itu menjaga, ada 5 hal yang dijaga di dalam Islam. Salah satunya adalah menjaga nasab, ya, keturunan. Itu sangat-sangat dijaga oleh Islam. Sehingga sebab-sebab yang mengarah kepada rusaknya keturunan, ya, merusak keturunan,
itu akan dihukum dengan hukuman yang sangat berat sekali. Nah, yaitu dengan rajam dan cambuk ini. Jadi dengan adanya hukuman yang berat ini, ya, di sana ada maslahat yang lebih besar. Ya. Ada maslahat yang lebih besar. Kayak kita kadang nih ya, namanya ibu-ibu kepada anak, terkadang anaknya kalau udah terlampau susah ya dinasehatin begitu, kita sebagai orang tua pun ya boleh ya mengambil sikap yang agak berat ya, agak keras kepada anak ya. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk mendidik anak kita agar bisa kembali kepada ajaran syariat ya. Begitu juga yang diajarkan di dalam Islam, dalam hukum perzinahan ini. Jadi ketika sudah ya kejahatannya sudah melampaui batas ya, sudah berat begitu ya, udah nikah kok ya masih berzinah begitu ya, harusnya ya orang yang udah nikah gitu ya harusnya bisa terjaga ya kemaluannya. Ini kenapa jadi nggak bisa jaga gitu ya, karena udah diberikan sarananya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melampiaskan hawa nafsunya kepada tempat yang dihalalkan, tetapi melampiaskannya kenapa ke tempat yang diharamkan ya. Sehingga akhirnya adalah hukum rajam ini buat mereka-mereka yang lebih mementingkan hawa nafsunya daripada ya keimanannya, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Nah, yang dua, dari hadis yang kita baca tadi ya, yang disampaikan tentang kisos ya, kisos bagi pembunuh ya. Dalam surat Al-Baqarah ya ayat 179, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fil qisasi hayatun. Ya. Ketahuilah ya bahwasanya di hukum kisos itu ada kehidupan. Ya, hukum kisos kan hukum pembunuhan, ya kan? Mematikan orang, mewafatkan orang. Kenapa ada kehidupan? Ya, bukannya terkadang kita manusia melihat sesuatu ya dengan kasat mata kita gitu ya, padahal ada hal-hal yang tidak terlihat oleh kasat mata dan ada maslahat yang sangat besar di sana ya. Jadi kisos ini tujuannya adalah untuk menjaga nyawa daripada manusia. Kalau zina tadi kan untuk menjaga keturunan ya. Kalau ini untuk menjaga nyawa. Jadi jangan sampai manusia gampang sekali untuk membunuh ya orang lain ya dengan mudahnya. Ya. Kita banyak kadang melihat TV, melihat berita ya di sosmed ya, di Facebook, di IG atau di TikTok atau macam-macam lah sekarang ya aplikasi sosial media ya. Kita bisa melihat bagaimana ya orang lain ya gampang sekali untuk menghilangkan nyawa orang lain. Ya. Membunuh ya itu dengan mudah sekali. Padahal pembunuhan jika dilakukan dengan cara yang tidak dibenarkan itu masuk kepada dosa besar ya. Dosa besar akbarul kabair ya, dosa besar yang paling besar ya. Nah kisos ya bagi pembunuh. Sekarang kisos itu apa sih ya? Kisos itu kalau secara bahasa artinya persamaan ya. Karena di hukum kisos ini akan ada kejahatan yang sama dengan hukuman. Ya, jadi kejahatannya apa?
Nah, hukumannya apa? Begitu, itu seimbang nanti, diberikan secara seimbang. Yang kedua bisa juga berarti memotong kisos itu. Ya, yang sama-sama kita tahu kisos itu dilakukan dengan hukum ya, hukum apa tuh? Tebas. Ya, dengan ditebas kan kalau dalam Islam itu dia menggunakan alat yang tajam begitu, kemudian dia dipotong lehernya. Ya, serem banget ya. Itu kita aja kadang melihat sapi ya, baru-baru ini ya kita melihat ada kurban ya, sapi, kambing gitu ya disembelih ya. Nah, bedanya kalau sapi sama kambing kan kalau disembelih dari lehernya ya, dari bawah ya. Kalau kisos ya, hukum potong ini dia dari tengkuknya, ya, dari belakang sini ya. Jadi posisinya kayak dia dalam kondisi sujud begitu, kemudian ditebas ya dengan pedang yang tajam. Nah, tapi memang banyak macam-macam ya hukum bunuh ini ya. Hukum mati kalau kita bilang. Kalau di Indonesia hukum mati itu dengan ditembak. Ya, tapi ada juga di daerah lain itu dengan dipancung ya. Dengan kayak orang bunuh diri ya, pakai tali ya, kemudian dia naik ke bangkunya dijatuhin ya, akhirnya dia terikat ya, tergantung ya, dan meninggal dunia. Nah, ternyata kalau dikaji ya, 3 cara itu yang paling tidak menyakitkan ya buat orang yang dihukum kisos ya, itu caranya justru dengan ditebas ya. Nah, itu dia kadang Allah gitu ya, gimana ya kita kalau ngelihatnya gitu, kayaknya ngeri banget deh ya kalau ditebas begitu ya. Ya, tadi ya karena hukuman itu disamakan dengan kejahatannya. Jadi ini sebuah kejahatan yang kalau di dalam Islam bukan yang ringan. Ini kejahatan berat ya. Kalau udah sampai ngebunuh begitu ya, ya terkadang nggak dipahami ya, kurang ilmu ya manusia sehingga akhirnya gampang banget ya untuk saling bunuh membunuh, ya hilang nyawa ya. Nah, padahal kalau kita pahami ilmunya, ini pembunuhan dosa besar yang paling besar ya. Jadi bukan sekedar cuma dosa besar ya. Kalau bisa dilihat dosanya gitu. Cuma ini sayangnya kita nggak bisa lihat dosa ya, sehingga akhirnya kita menganggap remeh ya maksiat yang kita lakukan ya. Padahal kalau kita bisa lihat dosanya gitu ya, kita tentu akan berusaha menghindar ya, menjauhi ya maksiat tersebut. Nah, kemudian ya jadi kenapa ditebas itu jauh lebih ringan begitu ya? Karena ketika pedang ya itu menempel baru di tengkuk begitu ya, baru ketebas tengkuk, itu sebenarnya orang udah pingsan, dia udah nggak sadar ya. Jadi ketika sudah ditebas tengkuknya itu langsung ya orang itu sudah tidak sadar, sehingga pas putus ya urat 2 urat ya, urat makan dan urat nafas ya, itu dia kondisinya udah nggak sadar gitu. Jadi istilahnya kayak orang udah dibius ya, jadi udah nggak ngerasa sakit lagi ya. Makanya akhirnya jauh lebih ringan ya buat mereka yang dibunuhnya dengan ditebas ya. Kemudian kita lihat di sini ya, hukum kisos secara istilah an yu'aqabal mujrim bimithli fi'lihi wa yuqtal kama qatal wa yujrah kama jarah ya. Jadi menghukumi pelaku kejahatan sama seperti yang dilakukannya. Jika dia membunuh, maka akan dibunuh. Dan jika dia melukai, maka akan dilukai. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi. Ya. Jadi saling
disesuaikan dengan kejahatannya. Kemudian ya, selanjutnya surat Al-Baqarah 216 ya, asa antakrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Ya boleh jadi kamu benci sesuatu padahal itu baik buat kamu, dan boleh jadi juga kamu menyukai sesuatu padahal ia buruk buat kamu ya. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui ya. Jadi kita yakin aja kepada Allah ya. Kenapa hukum mati ini harus dengan ditebas di dalam Islam ya. Karena itu tadi, tidak semua yang kita lihat baik itu baik buat kita ya. Nah, jadi kita sesuaikan pandangan kita dengan pandangan Allah. Karena Allah itu ilmunya sangat luas ya. Kita tuh ilmunya cuma setetes air lautan. Ya, nggak ada seberapanya dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah sudah tentukan caranya yang baik seperti ini ya. Nah, kita yakin aja kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa inilah yang terbaik dan itulah yang bagus ya buat buat manusia begitu. Ya, jadi mungkin kalau yang orang mati ditanya gitu, kamu matinya enakan diapain begitu ya, bisa ditanya, mungkin dia akan bilang ya enakan ditebas ya, soalnya kita udah seperti orang dibius ya, nggak ngerasain apa-apa lah begitu ya, apalagi kalau pisaunya pedangnya tajam ya kan. Jangankan mau ngebunuh manusia, ngebunuh hewan aja gitu ya, berkurban ya, menyembelih hewan itu pun disyaratkan alatnya harus tajam. Alatnya harus tajam ya. Apalagi dalam hukum kisos ini ya, jangan ditanya, udah pasti ya pedangnya pasti tajam. Nah, kemudian mohon maaf di sini lagi hujan. Jadi suaranya agak ribut ya. Tapi masih kedengar kan suara saya? Masih Ustaz. Masih ya. Oke. Nah, dalam hukum kisos ini ya, apakah gitu ya harus ada persamaan? Karena kalau kita lihat ayatnya, al-hurru bil hurri ya, yang merdeka dengan orang merdeka ya. Kemudian apalagi tuh? Nah, jika tidak ada persamaan bagaimana? Ya kan? Tidak ada persamaan nih, misalkan ya, pembunuhnya orang kafir. Ya, pembunuhnya yang dibunuh orang muslim. Atau sebaliknya, yang dibunuhnya orang kafir, si pembunuhnya orang muslim. Ya, apakah tetap akan ada hukum kisos? Ya. Ya. Nah, kan ini ada hadis nih di sini, la yuqtalul mu'min bikafir. Ya, janganlah kalian membunuh orang mukmin dengan kafir. Ya. Berarti bisa loloskah hukum kisos ya bagi orang mukmin ya ketika dia memburu orang kafir? Putus, Ustazah. Nah, ya, halo? Suaranya putus-putus. Oh, putus-putus. Oke, bentar. Sinyalnya kali ya. Di tempat saya tidak loh, Mbak. Gimana? Enggak. Di saya janji Saya jelas. yang putus-putus. Di sini jelas banget. Lancar Ya, alhamdulillah ya. 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 Mungkin Mbak siapa tuh tadi? Mungkin di sananya kali sinyalnya ya. Sekarang sudah jelas. Sekarang sudah jelas. Udah jelas. Oke, alhamdulillah. Saya lancar kok, mungkin jaringannya sih Mbak. Ya, kadang kajian online seperti ini kalau suaranya putus-putus, khawatirnya jadi nggak paham ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini orang mukmin apakah boleh dibunuh gitu ya ketika dia membunuh orang kafir? Nanti ada kafir yang namanya kafir zimmi ya.
Kafir zimmi itu adalah orang kafir yang tinggalnya di negara muslim. Jadi dia sudah terlindungi orang kafir ini. Ya, kenapa? Karena dia sudah bayar jizyah, dia sudah bayar pajak, ya, sehingga kehormatan dia sama persis seperti orang muslim. Oleh karenanya, ketika terjadi pembunuhan kepada orang kafir zimmi ini, maka akan tetap dilakukan hukum kisos, ya, akan tetap dilakukan hukum kisos, ya. Terus kalau kafir harbi, ya kalau kafir harbi kan kita juga nggak boleh ngebunuh kafir harbi kecuali di dalam perang, ya. Dalam perang itu udah pasti saling bunuh membunuh, ya, dan tidak ada hukum kisos di sana, ya, karena memang itu pertarungan atau pertempuran antara yang hak dengan yang batil. Siapa yang menang, ya siapa yang berhasil gitu ya menguasai wilayah lawannya, maka dialah yang menang begitu. Nah, kemudian ya jadi orang mukmin yang tidak boleh dibunuh begitu ya dengan orang kafir kalau seandainya pembunuhan kepada orang kafir ini memang dilakukan sesuai dengan syariat. Ya, kalau sesuai dengan syariat dia ngebunuh, nah itu dibolehkan. Karena di antara salah satu sebab juga ketika dia ingin mempertahankan diri dia atau kehormatan dia, ya, atau harta dia, gitu ya, itu dia boleh ngebunuh ya orang lain, ya, karena kondisinya darurat. Ya, kalau dia nggak ngelawan, dia yang mati, gitu. Ya, bahkan ada hadis yang menjelaskan kalau ada orang ingin diambil hartanya, kemudian dia melawan, dia mempertahankan harta dia, ya, agar tidak diambil gitu, yang akhirnya dia harus ngebunuh orang itu, ya, pencuri itu pun akan lepas dari hukum kisos, ya, karena tujuannya jelas, ya, jadi niatnya emang bukan mau ngebunuh sebenarnya, tapi untuk mempertahankan dirinya, hartanya ketika itu, kehormatannya, ya. Kayak kalau di Saudi itu suka sering kita dengar ya TKW yang ingin dipaksa ya dipaksa hubungan seksual dengan tuannya, misalkan dengan majikannya. Nah, ketika dia melawan begitu, yang akhirnya majikannya akhirnya mati gitu ya, meninggal dunia, harusnya dia nggak dihukum mati ya, dia nggak dihukum kisos ya, karena memang dia melakukan hal itu untuk mempertahankan kehormatan dia gitu ya. Tapi di hukum Saudi tetap akhirnya dihukum dengan kisos ya. Bahkan kita sempat dengar ya beberapa cerita yang akhirnya dia harus ngumpulin uang karena untuk membayar diat ya. Jadi kalau nggak mau dihukum kisos, dia harus bayar sejumlah uang ya kepada keluarga korban begitu. Nah, kemudian ya la yuktalu walidun biwaladihi ya. Jadi kalau seandainya ada seorang bapak dia ngebunuh anaknya, itu juga nggak bisa dihukum kisos ya. Kenapa? Karena bapak itu menjadi sebab adanya anak ya, sehingga dia nggak boleh dibunuh ya. Jadi kehormatan atau perlakuan ya mulia orang tua ya di dalam Islam ya daripada anaknya begitu. Kemudian ya kita lanjut ya. Yang ketiga ya kandungan daripada ayat ini adalah murtad. Ya, murtad keluar dari Islam. Ya, itu pun menyebabkan akhirnya darahnya menjadi halal. Ya, dia boleh dibunuh ya. Nah, murtad di sini ya kalau secara bahasa artinya ya dari kata roda ya rudu rodan ya riddatan, riddah kita sering dengar. Perang Riddah ya yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ya ketika Rasulullah wafat, kemudian banyak orang Islam yang akhirnya kafir ya.
kafir nggak mau bayar zakat ketika itu, ya. Akhirnya terjadi ada beda pendapat memang di antara sahabat, ada yang jangan diperangi begitu, ya, karena mereka kan orang Islam, gitu ya. Tapi Abu Bakar gitu ya, dengan keyakinan penuh gitu, berkeyakinan harus diperangi. Kenapa? Kalau enggak diperangi, ya ini akan menjadi virus ya buat umat Islam di masa akan datang, ya, yang akhirnya bisa menyebabkan penyelewengan ya dalam syariat Islam itu sendiri, ya. Akhirnya dengan keyakinan penuh Abu Bakar memerangi ya orang-orang yang tidak mau membayar zakat, ya. Nah, kalau secara bahasa murtad ini artinya ya sorfu syai' ya, atau dia mengalihkan sesuatu, ya, berbalik kepada kekafiran gitu. Ada juga artinya rujuk ya, anil iman, ya, dia keluar dari keimanan, ya. Berganti menjadi ingkar ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya dia taat kepada Allah, dia berubah menjadi ingkar kepada Allah. Nah, secara istilah ya murtad adalah asyakhsul ladzi yurja'u min dinil Islam ilal kufur, yaitu seseorang yang keluar ya dari ajaran Islam menuju kekafiran, ya. Jadi dia mendeklarasikan diri dia ya bahwa dirinya telah keluar dari ajaran Islam. Ya. Jadi kalau kita lihat beberapa pendapat ya ulama fikih tentang murtad, ya, di sini disebutkan oleh mazhab Hanafi, ya, oleh Imam As-Samarkandi, ya. Beliau katakan yang dimaksud murtad adalah ibaratun anir rujuk anil iman, yaitu dia sebuah ungkapan ya tentang ya keluarnya seseorang dari keimanan, ya. Jadi ungkapan keluarnya seseorang dari keimanan, ya. Nah, itu pernah kan waktu zaman Rasulullah ya, ketika keluarga Sumayyah ya, itu disuruh mengucapkan Lata wa Uzza, ya, itu sebagai Tuhannya. Itu mereka kan gak mau gitu. Sampai akhirnya mereka mengatakan ahad gitu ya. Tuhan kami itu cuma satu, yaitu Allah begitu ya. Nah, mereka nggak mau tuh ngucapin itu ya, karena menurut mereka dengan mengucapkan kata-kata itu berarti mereka udah keluar gitu dari Islam. Ya, sehingga akhirnya mereka dihukum, dibunuh kan, itu sekeluarga ya sampai Yasir ya, itu melihat bagaimana hukuman yang diberikan kepada keluarganya tiba-tiba terlontar ya dalam lisan dia ya mengakui Lata wa Uzza itu sebagai Tuhannya, ya. Tapi dia keluar kata-kata itu ya kondisinya nggak sadar gitu ya, karena dia melihat siksaan keluarganya yang begitu berat begitu ya, begitu sadis begitu kan, ada yang disodok ya kan dengan tombak itu dari bawah sampai atas gitu, sehingga akhirnya tiba-tiba gitu keluar aja ucapan itu ya, ucapan kata-kata kafir itu. Nah, akhirnya kata Rasulullah ya itu tidak menyebabkan dia keluar dari Islam ya, karena dia mengucapkannya tanpa kesadaran ya dan tanpa keyakinan ya dalam dirinya, dan dia hatinya masih tetap berada dalam keimanan ya. Nah, kemudian kalau menurut mazhab Maliki ya, di sini dikatakan oleh Imam Al-Khalil ya, beliau mengatakan yang dimaksud murtad itu adalah kufrul muslim bisorihin au lafzin yaqtadihi au fi'lin yatadammanahu, yaitu kafirnya seorang muslim dengan jelas ya. Jadi harus dengan jelas begitu orang ini memang benar-benar kafir ya. Baik itu dengan lafaz ya, lafaznya ya tadi misalkan dengan dia ucapkan Tuhan saya Yesus misalkan begitu ya kan, dengan keyakinan dia begitu ya dia ucapkan itu begitu, atau dengan perbuatan bisa juga ya yang mengandung makna kafir ya dengan perbuatan dia itu.
Contoh misalkan ya mengingkari hukum-hukum yang sudah jelas sekali di dalam Islam ya. Contoh misalkan kayak riba, ya kan riba itu kan udah jelas diharamkan. Ya, ahallallahul bai'a wa harramar riba ya. Telah kami halalkan jual beli dan telah kami haramkan riba begitu. Tiba-tiba gitu ya, dia ucapkan tuh kata-kata begitu ya. Riba mah nggak haram gitu ya, riba itu boleh misalkan begitu ya. Kemudian dia lakukan juga dengan perbuatan dia misalkan ya, yang dikuatkan dengan keyakinan dia begitu ya, bahwa riba itu adalah hal yang dibolehkan begitu ya. Jadi mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah begitu. Nah, itu disebutnya dari riddah ya, udah murtad berarti orang itu ya, tapi harus dengan jelas ya. Jadi enggak juga orang muslim yang bermaksiat begitu akhirnya jadi murtad gitu, enggak ya, dia tetap disebut sebagai muslim asi ya, muslim yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga ya, Imam Syafi'i ya, mazhab Syafi'i diantaranya Imam An-Nawawi ya, mengatakan yang dimaksud murtad itu adalah qat'ul Islam biniyatin au qaulin au fi'lin. Jadi dia keluar dari Islam memang dengan niat ya, memang udah ada niatnya gitu. Au qaulin ya, atau dengan ucapan dia gitu ya, dia ucapin dengan jelas gitu, saya ini udah keluar dari Islam, saya ini udah bukan agamanya, udah bukan Islam lagi ya, saya udah pindah agama kemana, ke Kristen misalkan ya. Atau dari segi sikapnya ya, perbuatannya udah nggak mau sholat ya, datang bulan Ramadan nggak mau puasa ya, terus punya harta banyak nggak mau bayar zakat ya, kayak di zaman Abu Bakar tuh ya. Kalau zaman Abu Bakar yang nggak mau bayar zakat bisa diperangi ya. Tapi kalau zaman kita kan pemerintahan kita bukan Islam ya. Jadi ya didiamin aja udah ya. Nauzubillah kalau sampai akhirnya ajalnya datang dia masih dalam kondisi kafir. Nah, jadi su'ul khotimah meninggalnya, nauzubillah min dzalik. Padahal kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim ya. Dan yang terakhir menurut mazhab Hambali ya, berkata Ibnu Qudamah, yang dimaksud dengan murtad di sini adalah al-ityan bima yakhruju bihi anil Islam. Dia melakukan sesuatu yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Ya, sawaun kana nutqan ya, sama aja apakah itu berbentuk ucapan au i'tiqadan atau keyakinan au syakkan ya, atau keraguan yang qalu anil Islam ya, yang dia ragukan datangnya dari Islam ya. Jadi ajaran Islam dia ragu gitu ya, apa gitu ya, itu mah jilbab bukan ajaran Islam kali gitu, itu mah kebiasaan orang Arab ya, kita kan bukan orang Arab jadi nggak usah pakai jilbab lah gitu ya. Jadi meragukan ya ajaran Islam gitu ya, padahal itu sudah jelas sekali dalilnya ya, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala atau dilarang ya di dalam Islam ya, dalilnya udah jelas begitu tapi dia masih ingkar ya. Nah, ini tidak dibolehkan ya, karena bisa menyebabkan kita jatuh kepada murtad yang secara hakiki ya, murtad secara hakiki. Nah, yang murtad secara hakiki inilah yang akhirnya bisa dihukum bunuh nanti ya, boleh dibunuh orang ini ya. Nah, kemudian kita lanjut ya, dikatakan oleh Imam At-Tahawi ya, dia ulama Hanafi, beliau mengatakan layak tulul murtad hatta yastataba ya, orang yang murtad ya itu tidak boleh dibunuh hingga dia diminta bertaubat ya. Jadi kalau mau dibunuh dia diminta dulu bertobat, jadi nggak main bunuh aja gitu ya. Ketika kita dengar ada orang Islam dia pindah agama, nah kita harus datengin dia dulu.
datengin, kemudian kita minta dia bertobat, ya, kembali kepada Allah, ya. Kemudian, ya, orang yang murtad tadi diminta bertobat, ya, dikasih waktu 3 hari, ya. 3 hari saya kasih waktu, ya, kamu untuk berpikir, ya, kamu mau tobat apa enggak, ya. Kalau kamu enggak mau tobat, nah, nanti akan ada hukum boleh dibunuh, ya. Fa in taba, ya, wa illa qatala. Jadi kalau dia bertobat, ya, dia akan lepas dari hukum pembunuhan ini. Tapi kalau dia enggak mau bertobat, ya, dia masih tetap dengan ajarannya, maka dia boleh dibunuh, ya. Nah, hukum-hukum ini semuanya, ya, itu diterapkannya dalam pemerintahan Islam, ya, bukan pemerintahan yang seperti sekarang, ya. Jadi nggak boleh main bunuh-bunuh aja, ya, nggak boleh main kisos, ya, main tebas orang begitu, ya, nggak boleh. Karena ini semua masuknya ranahnya adalah ranah pemerintah. Selama belum ada pemerintahan Islam, maka hukum ini tidak akan bisa diterapkan, ya, tidak akan bisa diterapkan, ya, sampai adanya khilafah, ya, khilafah Islamiyah, ya, penerapan syariat Islam. Nah, barulah hukum ini bisa kita terapkan, ya, untuk membantu, ya, menyempurnakan ketaatan, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, ya. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas penjelasan oleh Ustazah Eva Muslifah. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua, bertambah ilmu serta keimanan kita. Selanjutnya sesi tanya jawab, dipersilakan untuk para jamaah yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustazah, saya mau bertanya. Mungkin sedikit melenceng dari tema, ya. Begini Ustazah, karena kan sekarang itu lagi trennya zaman apa sih? Kalau mau ada pernikahan itu pasti ada prewed, itu foto prewedding dan di sini yang saya tanyakan. Setahu saya foto prewedding itu kan dilakukan sebelum kita menikah. Dan apabila ada seseorang yang melakukan foto prewedding, walaupun itu tidak asing lagi, dan bagi saya sih ya umum-umum saja, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita mengerti gitu. Sebaiknya foto prewedding itu dilakukan atau tidak, karena kan dilakukan sebelum menikah dan itu pasti foto prewedding itu pasti adanya bersentuhan kulit atau apa, itu pastilah. Itu kan termasuk zina atau zina mata atau apa hukumnya gitu, atau sebaiknya tidak dilakukan dulu. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Mau dikumpulin dulu soalnya atau gimana? Langsung dijawab. Biasanya satu soal langsung dijawab Ustazah. Satu-satu aja dijawab, Ustaz, ya. Langsung dijawab, ya. Ya. Jazakillah khairan kasiron buat penanya pertama, ya, Mbak Nur Laili, ya. Tentang foto prawedding. Bagaimana ini? Apakah boleh kita lakukan atau memang tidak boleh kita lakukan? Tadi kata Mbak Nur Laili, prawedding ini udah pasti ada sentuhan, ya. Kita yakin udah pasti ada sentuhannya, ya. Nah, kalau sudah diyakini gitu, ya, akan ada sentuhan fisik, ya. Padahal sentuhan fisik itu tidak dibolehkan kecuali setelah pernikahan dilakukan, ya. Nah, ini pernikahannya belum dilakukan, berarti, ya, ada dosa yang dilakukan dalam prawedding itu sendiri.
yaitu zina tangan, ya, zina kulit, begitu, dan lainnya. Ya, zina yang memang bukan secara hakiki yang tadi kita sebutkan, ya, hubungan seksual, ya, tapi zina-zina yang tadi. Nah, itu hukumnya bagaimana? Ya, hukumnya dosa, nggak boleh, ya, haram sentuhan itu. Ya, bahkan kata Rasulullah, lebih baik menyentuh bara api, ya, daripada saya menyentuh kulit seorang wanita yang belum halal buat saya, kata Rasulullah begitu. Nah, oleh karenanya begitu ya, kalau emang mau ada foto prawedding, ya, berarti ya dibuat bagaimana foto itu tidak ada sentuhannya, ya. Bisa nggak? Kalau bisa boleh, nggak apa-apa, ya, ada prawedding. Tapi kalau ada zina-zina yang tadi itu, nah, berarti tidak dibolehkan karena itu sudah masuk ke dalam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah. Ya, Ya, walaupun sama-sama. mungkin kita sebagai orang biasa ya, mungkin kalau memberi penjelasan pada sesama teman atau apa itu pasti ada pro dan kontra, tapi setidaknya kita sendiri punya pengertian dan pedoman. Terima Ya, kasih. betul. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi kita untuk memberikan nasihat atau kebaikan kepada orang lain, ya, itu nggak harus punya ilmu yang dalam ya tentang syariat. Nah, kan kata Rasulullah, balighu anni walau ayah, sampaikan walaupun taunya cuma satu ayat doang, gitu. Ya, ayat Quran kan banyak, ada ribuan. Ini taunya cuma satu ayat doang, gitu ya, dalam masalah ini, gitu ya. Gimana ya? Gitu, sampein apa enggak ya? Tetap harus disampaikan. Masalah dia terima atau enggak, ya, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sudah menjalankan kewajiban kita, yaitu saling menasehati saudaranya. Gitu, tetap semangat. Terima kasih. Jazakallah khair, Ustazah. Ya, Terima Mbak kasih. Iya. Terima kasih Mbak MC. Saya kembalikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Ustazah ada membahas masalah jilbab, itu tradisi orang Arab, jilbab atau cadar gitu Ustaz ya. Ya, Ini menyangkut pengalaman saya sendiri Ustaz. Saya kan lagi belajar bercadar tuh Ustaz. Untuk memperbaiki ketakwaan saya kepada Allah lah, insya Allah itu niat saya. Terus ketika saya mudik ke Indonesia, terus cadar saya itu dipermasalahkan sama orang sekitar. Terus terutama ini yang suami sama keluarga tidak apa-apa, mereka menerima. Terus ketika itu saya mengantar anak saya pergi ke sekolahan ya, sekolahan TK. Terus itu kepala sekolahnya sendiri, ustadahnya sendiri, apa itunya yang membahas masalah cadar saya. Mereka bilang ini bukan budaya orang Indonesia. Dia bilang bukan ahli sunnah wal jamaah. Terus dia bilang kamu mau nanti nenek moyang kamu, kakek nenek kamu yang meninggal dunia nanti menurut kamu begini-begini. Dia tuh mempersalahkan saya pakai cadar gitu Ustaz. Sedangkan bagi saya sendiri kan ini kan hanya secarik itu istilahnya secarik apa namanya kain, dan niat saya hanya untuk memperbaiki dan menutup aurat gitu, dan suami pun tahu, keluarga pun semua sudah tahu dan izin dan tidak apa-apa gitu. Tapi yang mempersalahkan itu sekitar gitu, dan saya terutama teman-teman yang masih sosialnya masih kecil gitu, masih minim banget yang pengen belajar bercadar tuh jadinya tuh dikucilkan, seolah seperti kita tuh jadi apa namanya, jadi orang apa. Jadi saya sama teman-teman tuh jadi nggak pernah keluar di rumah, jarang beradaptasi ya, kalau sama teman-teman ada gitu, sama tetangga teman
ke sekolah gitu yang terlihat orang banyak tuh, terlihat orang keramaian tuh kitanya jadi malu gitu Ustaz. Terus bagaimana untuk kita menyikapi hal tersebut, terus bagaimana untuk menjelaskan kepada atau apakah perlu dijelaskan atau bagaimana? Begitu saja Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Mbak Umainah ya. Alhamdulillah pertanyaannya tentang pakaian ya di dalam Islam. Jadi dalam Islam itu kita ada satu firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan apa bunyinya tuh illa ma zoharu minha ya, kecuali apa yang biasa nampak ya, itu ada di surat An-Nur juga ya, kalau nggak salah di An-Nur juga tentang pakaian ya yang harus ditundukkan. Apa sih bunyi ayatnya, kalau lupa ya. Ya, pokoknya penggalannya gitu, ila mazoharu minha ya, kecuali apa yang biasa nampak itu boleh dibuka atau diperlihatkan. Nah, ulama tafsir ya menafsirkan yang biasa nampak itu diantaranya adalah muka dan telapak tangan ya. Jadi dibolehkan untuk menampakkan muka dan telapak tangannya ya, itu menurut ahli tafsir seperti itu. Nah, kalau kita ingin memakai cadar begitu ya, apakah ada juga ya hukumnya? Ada hukumnya. Kita berarti masuk ke fikih. Di fikih itu ada 4 mazhab. Kalau mazhab yang jumhur ya, memang tidak mewajibkan wanita untuk menutup muka dan telapak tangannya. Tapi kalau mazhab Syafi'i ya, beliau mewajibkan untuk menutup ya kedua itu, ya muka dan telapak tangannya. Kenapa? Karena menurut beliau muka itu sebagai simbol ya kecantikan seorang wanita. Ya, jadi orang bisa lihat perempuan ini cantik apa enggak ya gitu. Ya, itu dari mukanya. Ya, sehingga menurut mazhab Syafi'i muka ini harus ditutup ya, karena disitulah simbol kecantikan ya. Nah, tapi kita harus pahami bahwa ya ketika ada 2 pendapat ya ulama begitu ya, dua-duanya nggak ada yang salah, dua-duanya benar. Nah, ketika kita menggunakan atau mengamalkan ya mengikuti mazhab Syafi'i dengan memakai cadar ya, kemudian ada sebagian masyarakat ya mengatakan bahwa ini atau tidak bisa menerimanya begitu ya, karena berkeyakinan bahwa cadar ini adalah tradisi orang Arab gitu. Nah, kan kita udah paham ya secara keilmuannya. Ini bukan tradisi orang Arab, ini memang ada fikihnya ya, yaitu mazhab Syafi'i ya yang mewajibkan seorang wanita untuk menutup wajahnya. Nah, kalau dia katakan bahwa di Indonesia ini tradisinya enggak kayak gitu ya, enggak pakai cadar gitu ya. Ya, benar apa yang dia ucapkan, memang secara umum ya. Jadi setiap negara itu kan cara berpakaiannya ya, coba kita perhatikan ya. Itu cara berpakaiannya memang berbeda-beda ya. Kayak contoh misalkan ya, Muslim Turki. Ya, kita ke Turki, coba dilihat orang Turki cara berpakaiannya seperti apa. Ternyata dia jilbabnya pendek, ya kan, gitu. Dan terkadang ya dia nggak nutup dada dia, ya. Pokoknya dia yakin dia nutup rambut dia gitu ya. Dia tutup leher dia, ya itu udah cukup menurut mereka. Padahal kan kalau kita pakai ayatnya lagi, ya yang sempurna adalah
memakai jilbab itu harus sampai ke dadanya, ya, dipanjangkan sampai ila juyubihinna, begitu ya, sampai juyub itu kantong-kantongnya, ya. Jadi maksudnya adalah menutup dadanya, gitu. Itu yang sempurna, ya. Tapi kondisinya, gitu ya, coba deh lihat Muslim Turki, bagaimana dia Muslimah Turki, ya, pakai jilbabnya. Hampir rata nggak ada yang panjang, ya. Kalaupun ada yang panjang, gitu ya, ternyata mereka bukan asli orang Turki, ya. Mereka tuh dari misalkan dari Mesir, ya, akhirnya mereka tinggal di Turki, ya, jadi asli sebenarnya orang Mesir. Nah, kalau di Mesir, ya, pengalaman tinggal di sana selama 10 tahun, ya, menuntut ilmu, itu memang jilbabnya panjang-panjang mereka. Walaupun ada juga yang pakai jilbab pendek, tapi kalau ditanya kebiasaannya, gitu, kebiasaannya mereka pakainya panjang-panjang jilbabnya. Nah, ketika kita masuk ke Indonesia, ya, cara berpakaiannya juga kita bisa kenali, ya. Cara berpakaian muslimahnya, ya, itu orang apa ya, gitu. Antara orang Indonesia dengan orang Malaysia deh, sama-sama Asia, ya. Itu aja kita udah bisa bedakan kan cara berpakaian mereka, ya. Kalau orang Malaysia kan biasanya pakai bajunya kurung, ya, atas bawah, gitu ya. Kalau orang Indonesia sering pakai gamis, kadang-kadang juga pakai atas bawah, tapi atas bawahnya terkadang berbeda warnanya, ya. Kalau orang Malaysia kan terkadang dia kan sama tuh coraknya atas bawah, gitu. Cuma dibuatnya atas bawah, gitu ya. Nah, jadi kalau dibilang misalkan itu nggak sesuai dengan kondisi cara berpakaiannya orang Indonesia, ya kalau kita bilang benar ya benar juga sih omongannya, gitu. Karena orang Indonesia memang hampir rata dia tidak menggunakan cadar, begitu ya. Tapi bukan berarti, gitu ya, ketika dia bercadar, gitu ya, akhirnya dia salah, ya. Enggak, dia nggak salah, ya. Karena yang dia terapkan memang ada keilmuannya secara fikih, ya. Emang ada gitu, mazhab Syafi'i yang mewajibkan itu. Ya, jadi kita pun makanya ketika melakukan suatu amal, ya, kita pahami dulu ilmunya secara mendalam, begitu ya. Nanti ketika ada omongan-omongan yang seperti ini, gitu ya, istilahnya anggap aja kita sedang berbicara dengan orang yang memang belum sampai keilmuannya kepada dia. Sehingga akhirnya apa? Ya kita yang udah ada ilmunya disampaikan aja, ya kan? Pada orang-orang seperti ini, ya semoga dia bisa menerima, ya, keilmuan yang kita berikan, ya, walaupun biasanya, gitu ya, namanya orang orang kita tuh modelnya suka gengsi lah, gitu, ya, gengsi untuk menerima kebenaran, ya, dari orang lain, gitu ya, padahal kan nggak boleh begitu, ya, anjurannya kan kebenaran itu kalaupun datangnya dari budak hitam, gitu ya, udah budak hitam lagi, gitu ya, tapi yang dibawa kebenaran, gitu ya, itu kita harus terima. Ya, kalau ini kan yang nyampein juga temennya, ya kan, deket misalkan, tentu harus bisa lebih diterima, ya, oleh kita. Begitu, jadi untuk Mbak Umainah, ya, tetap semangat ya untuk terus menggunakan cadarnya, ya, walaupun mungkin ada beberapa teman, ya, atau tetangga atau kerabat yang belum bisa menerima, ya, kondisi itu. Yang penting, ya, kita tetap peduli, ya, kita tampakkan akhlak kita baik kepada mereka, ya, kepedulian kita kepada mereka, maka insya Allah, ya, lambat laun mereka juga akan bisa menerima apa yang kita amalkan, ya. Bahkan kalau sampai mereka bisa meniru, ya, kita, gitu ya, itu jauh lebih baik, ya, kita dapat pahala juga karena sudah memberikan hidayah kepada dia. Ya Ustadz, terima kasih. Ya, Ketika beliau mengatakan hal itu kepada saya, beliau kan juga seorang ustadzah gitu, karena dia kan
ngadepin sekolahan TK di anak saya sekolah itu, saya pun nggak berani berkata banyak Ustazah. Saya cuma senyum aja sama menyusun 10 jari gitu di hadapan dia. Saya nggak menjelaskan apa-apa karena beliau lebih di atas saya, lebih lagi karena dia seorang ustadzah dan dia juga. Tapi kan meskipun ustadzah kan ketika saya konfirmasi ke ustadz selainnya gitu di desa saya, dia bilang, oh mungkin ibu ustadzah itu mungkin dia belajarnya di pesantren yang zaman dulu. Dia bilang kayak gitu. Udah nggak apa-apa, kamu lanjutin aja niat kamu nggak usah merasa sedih, nggak usah merasa minder, katanya, kamu tetap semangat. Ustadz itu bilang, Ustadz yang di desa saya itu, Ustadz. Saya bilang seperti itu. Terus sekarang saya sudah kembali ke Hong Kong. Ketika di Hong Kong saya nggak merasa terbebani seperti seolah-olah di Indonesia itu saya pakai cadar itu seperti saya seolah-olah nggak punya teman. Di Hong Kong semua merasa bagaimana ya, bebas Ustadz. Semua di Hong Kong dihormati gitu istilahnya. Kita memutuskan kita memakai apa, dengan tradisi Indonesia atau Muslim seperti apa, orang Hong Kong menghormati dan teman-teman di sekitar pun sangat mendukung. Terima kasih Ustaz. Iya, Masya Allah ya. Justru di negara non-Muslim mereka malah bisa menerima ya perbedaan ya. Memang kalau di Indonesia itu terkadang masalahnya seperti itu ya. Sebagian masyarakat kita itu sulit untuk menerima perbedaan ya. Sehingga akhirnya sebenarnya kan apa yang berbeda itu belum tentu salah ya. Iya Ustazah. Iya. Kalau boleh saya tanya satu lagi. Ya silakan, ini MC-nya boleh apa enggak? Boleh nggak MC? Waktunya soalnya mepet, satu pertanyaan lagi lah. Silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Begini, di desa saya kan ada ini masalah yang itu pertanyaannya seperti yang Ustadzah jelaskan tadi, ada penjelasan Ustadzah itu masalah dosa berzina itu Ustadz. Di desa saya itu ada orang kampung itu, dia pulang dari Arab Ustadz. Dia bawa, nggak tahu, kita kan orang kampung tidak tahu, tapi setelah dia pulang dari Arab Saudi, terus dia tuh hamil tuh ketika melahirkan anaknya itu mirip orang luar negeri, mirip orang Arab itu, ya cantik ya putih ya, enggak, dia anaknya cowok ya handsome, terus putih gitu, gemuk, pokoknya menggemaskan lah gitu. Tapi dia sendiri tidak membuka aibnya kepada orang lain. Dan dia pun sikapnya soleh banget gitu, dan keluarganya pun tetap harmonis gitu. Itu bagaimana sikap kita gitu? Padahal kan jelas itu orang Indonesia, suami istri pun notabene orang Indonesia, hitam dan kulitnya sawo manis begitu Ustaz. Tapi anaknya putih dan kayak orang Arab. Itu bagaimana sikap kita tetangga melihat seperti itu? Apa harus menegurnya atau bagaimana? Karena sikap mereka sendiri tetap harmonis dan seolah menerima dan tidak ada apa-apa. Itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita ketika ada melihat ya kondisi seperti yang tadi disebutkan, yang harus kita lakukan adalah kita tidak boleh menuduh dia berzina. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya bukti, kita menuduh dia berzina, maka hukum pidana zina itu bisa pindah ke kita. Ya, jadi yang akan dihukum perzinahan itu bukan dia, tapi kita yang nuduh. Ya, kenapa? Karena kita nggak punya bukti. Ya. Jadi kalau kita mau melakukan kesimpulan bahwa dia anaknya itu dari hasil berzina, begitu ya. Nah, kumpulin bukti dulu, ya, kumpulin bukti dulu. Kalau memang udah ada buktinya, apakah harus kita ungkap, begitu ya? Nggak perlu juga diungkap akhirnya. Kenapa? Karena pemerintahan kita ya bukan pemerintahan Islam. Ya, nggak akan bisa juga diterapkan hukum pidana zina. Ya, mungkin kalaupun mau diteruskan hukumnya hukum pengadilan aja ya, biasa
ya kan. Nanti dihukum apa ya, wallahu a'lam. Ya, dilanjutin prosesnya, diikuti prosesnya, hukumannya seperti apa. Berarti kita tunggu ya keputusan dari pengadilan. Nah, karena kondisi pemerintahan kita ini memang bukan pemerintahan Islam, ya. Jadi kita ketika melihat kondisi seperti itu, ya kan, ya lebih baik diam aja, ya, nggak usah ngomong apa-apa, ya, nggak usah juga berkomentar gitu ya, bercerita gitu ya, menyambung omongan gitu ya dengan orang lain gitu ya. Udah cukup aja kita, adapun masalah dia itu urusan dia dengan Allah, ya, karena kondisinya aib yang dimiliki orang ini begitu ya, kita juga belum tahu kepastian aibnya beneran ada gitu ya atau enggak ya. Ketika kita tahu ada aib ya yang ada pada diri saudara kita, jelas ada aibnya gitu ya, itu pun harus ditutupi. Apalagi ini aib yang kita belum tahu bukannya atau tidaknya, ya. Tentu lebih utama untuk ditutupi ya, tidak dibuka ya. Man sataro musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutupi ya aib dia kelak di hari kiamat. Gitu. Jadi kita semangatnya mendapat balasan, ya Allah semoga aib saya ditutupi di hari kiamat ya dengan menutupi aib dia. Ya, dengan tidak membicarakannya begitu ya. Nah, kalau kayak gini kan dibicarain nih apakah termasuk juga membuka aib? Sebenarnya enggak juga, karena ini dalam majelis ilmu ya. Dalam majelis ilmu itu tujuannya untuk bertanya, untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam ya. Jadi bukan ingin membuka aib ya. Jadi niatnya memang untuk menuntut ilmu. Makanya dibolehkan kita menyampaikan aib yang ada pada saudara kita ya. Yang kita memang tahu kalau kita ceritakan ke orang ini akan ada hukumnya, akan ada pemahaman yang disampaikan atau solusinya begitu. Ya, jadi tidak akan jatuh kepada gibah ya, membuka aib orang lain ya. Karena tujuannya adalah menuntut ilmu gitu. Wallahu a'lam. Terima kasih ya Ustazah, terima kasih atas sama-sama. penjelasannya, dan semoga saya dijauhkan dari niat-niat yang tidak benar ketika saya bertanya. Ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustazah, mau tanya. Ya, boleh. Seumpama ada orang terdekat kita, itu kan lagi sakit. Lah, dia sakit, nggak mengerjakan sholat. Terus alasannya karena dia nggak kuat, karena nggak bisa menyentuh air dingin. Terus dikasih tahu untuk boleh menggunakan air hangat, karena itu kan udzur, kita lagi udzur karena sakit. Terus dia bilang kalau terlalu banyak kena air, katanya nggak enak, badannya meriang gitu. Terus dikasih saran dengan cara pakai debu itu tayamum gitu. Diajarin dengan cara tayamum. Terus dia bilang, saya kalau sholat itu berdiri lama-lama katanya nggak kuat gitu kan. Terus dikasih saran lagi, boleh duduk atau berbaring atau terlentang. Kalau nggak bisa terlentang, atau kalau nggak bisa pun dengan yang penting kita membayangkan aja kita mengerjakan sholat seperti sholat biasanya gitu. Terus dia jawab lagi katanya, saya kurang begitu paham cara-caranya gitu kan, karena dia memang awam gitu loh, dia itu awam gitu. Terus kita kasih tahu lagi cara-caranya seperti ini. Terus dia jawab katanya, saya nggak seret ngerjainnya, takutnya saya hadas, nanti kurang bersih. Terus karena dia kan jarang mandi, karena keadaan memang dia nggak bisa mandi gitu. Kalau sering mandi katanya
meriang, badannya meriang nggak enak gitu. Kalau buang air kecil ataupun air besar pun nggak bisa di kamar mandi. Jadi di kamar tidur, di tempat tidur tuh biasanya dibantu sama yang sembuh gitu kan. Nah, dia alasannya seperti itu, tidak mengerjakan sholat. Terus itu hukumnya bagaimana Ustadz? Untuk orang terdekatnya, maksudnya umpamanya kayak anak-anaknya gitu. Itu kita mendapatkan dosanya atau gimana? Itu urusan sendiri-sendiri. Oke, jadi untuk pertanyaannya ya saya jawab dengan singkat karena tadi udah ada yang komentar di chat ya. Kita udah habis waktunya sebenarnya. Untuk mereka yang sholat, ya, yang sakit tapi meninggalkan sholat itu berdosa ya, karena sholat ini tidak akan gugur selama nyawa kita masih ada. Ya, kondisi akalnya masih sehat. Ya, jadi kalau nyawanya ada, akalnya udah nggak sehat, bisa gugur sholatnya. Misalkan kayak orang yang sakit masuk ICU, ya, dia udah nggak sadar, ya, itu memang udah gugur sholatnya, nggak ada kewajiban sholat, ya, buat mereka yang kondisinya sudah parah banget, gitu ya, sampai udah nggak sadar kondisinya. Itu memang sudah tidak ada kewajiban sholat. Tapi bagi yang masih sadar, ya, kondisinya balik juga, ya, maka dia harus tetap melakukan sholat, ya, bagaimanapun kondisi sakitnya. Dia tidak bisa gunakan air, dia boleh gunakan debu, ya. Kalau dia susah gunain debu, misalkan, ya udah sholat aja, ya, sebisa dia, ya, tanpa dia gunakan debu. Ya, misalkan ya kondisinya dia udah nggak bisa bangun, jadi kalau dia harus gunakan debu, dia juga harus ada yang memapah dia, ya kan, kemana dulu misalkan ya. Padahal sebenarnya untuk tayamum itu sendiri bisa kok dengan debu yang mana aja. Ya, misalkan dia tidur, tiba-tiba di samping dia tembok, ya dia pakai aja tembok yang ada di samping dia. Ya, nggak perlu mencari debu yang jauh-jauh ya. Karena kondisinya memang lagi sakit dan Allah pun tahu ya. Jadi dia kalau kita sudah sampaikan tadi kan kayaknya udah terjadi dialog tuh. Ya udah dikasih tahu begini, terus dia jawab lagi, dikasih tahu begini, dia jawab lagi ya. Nah, itu berarti kita udah gugur ya. Kita nggak ada dosa lagi. Kenapa? Karena kita sudah mengingatkan kepada dia untuk tetap melakukan sholat, tetapi dia hatinya belum terbuka ya untuk mendapatkan hidayah ya, petunjuk lewat orang yang menyampaikan tadi ya. Jadi hidayah itu belum masuk ke dalam dirinya dan itu udah di luar dari kemampuan kita sebagai manusia ya. Karena tugas kita hanya menyampaikan, adapun dia sendiri gitu kan lewat perantara Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya tidak ada beban lagi ya kepada kita karena kita sudah mengingatkan gitu. Jadi buat keluarganya dia sudah tidak ada dosa insyaallah begitu ya, karena dia sudah melakukan tugas dia dengan memberi peringatan itu tadi. Wallahu a'lam bishawab.